Good day NDC Peoples and Core Members. Kita kembali lagi untuk membahas materi yang Anda kirimkan. Kali ini dari Revive NDC Ministry ya, tanggal 13 Januari 2026. Judulnya ini, wah, provokatif sekali. Selesai dengan diri sendiri. Pernah nggak sih Anda merasa capek gitu karena harus terus-terusan membuktikan diri? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Apa sih sebetulnya makna di balik konsep ini? Dan kenapa ini disebut kunci kedewasaan rohani ya? Itu yang menarik. Betul. Oke, langsung aja ya kita masuk ke intinya. Ide besarnya itu simple, tapi jujur jelek banget. Pertumbuhan rohani itu ternyata ukurannya bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal. Bukan dari pengetahuan ya? Bukan. Tapi dari seberapa sedikit hidup kita itu berpusat pada diri sendiri, pada ego. Sumber ini bahkan merujuk ke Galatia 1 ayat 10, yang intinya bilang, kita nggak bisa menyenangkan manusia sekaligus jadi hamba Kristus. Pilih salah satu gitu. Ini dalam sekali sebetulnya. Karena kan artinya masalah kita gampang tersinggung atau reaktif di media sosial. Itu bukan sekedar masalah manajemen emosi. Oh, bukan ya? Akarnya lebih dalam. Ini masalah identitas. Gini, kalau kita masih haus pujian, haus pengakuan, itu artinya kita menaruh nilai diri kita di tangan orang lain kan? Iya, benar juga. Akibatnya, ya kita jadi rapuh sekali, gampang tersinggung, selalu defensif, ada kritik sedikit saja rasanya seperti serangan personal. Setuju. Poin defensif itu kena banget. Rasanya kan wajah ya membela diri. Tapi di mana batasnya antara membela kebenaran sama sekedar, membela ego kita yang terluka? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Kalau terjebak di situ terus rasanya capek banget. Apakah sumber ini menawarkan jalan keluarnya? Tentu, disinilah konsep selesai dengan diri sendiri itu jadi solusinya. Tapi ini perlu digarisbawahi ya, ini bukan berarti kita jadi pasif atau nggak punya kepribadian. Sama sekali bukan. Oke, jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita menemukan identitas yang begitu kokoh di dalam Kristus sehingga validasi dari luar itu yang nggak lagi jadi penentu nilai kita. Penulisnya mau kita lihat bahwa hidup kita yang lama, yang haus pujian itu, sudah ikut disalibkan. Seperti di Galatia 2 ayat 20. Oh, jadi seperti, apa ya, mungkin kayak seorang aktor yang sudah sangat mendalami perannya, dia nggak butuh tepuk tangan penonton lagi untuk tahu dia sudah main dengan baik. Persis, analogi yang bagus sekali. Validasinya datang dari dalam, dari kesesuaian dengan naskah sutradara, bukan dari riuh penonton. Orang yang seperti ini, kata sumbernya, jadi lebih tenang. Lebih rendah hati. Dan yang penting, dia jadi bisa benar-benar mendengar orang lain tanpa sibuk menyusun pembelaan di dalam kepala. Wah, oke. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, inilah inti dari pemuridan. Sumber ini menyorot ayat hafalan dari Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, kata kunci yang paling menantang di situ adalah setiap hari. Ini bukan resolusi tahun baru yang dibuat sekali terus lupa kan? Ini pilihan sadar. Setiap hari ya? Setiap hari. Pagi ini, siang nanti, bahkan sebelum kita balas WhatsApp. Ini proses yang terus-menerus. Oke, konsepnya luar biasa. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan yang paling praktis nih buat Anda yang sedang mendengarkan. Terus, gimana cara melatihnya? Nah, itu dia. Di bagian yang harus dilakukan dalam materi Revive ini, ada petunjuknya. Kuncinya itu mengambil keputusan harian untuk menundukkan ego. Dan melatihnya dalam ketaatan-ketaatan kecil. Hal-hal yang mungkin nggak ada yang lihat, nggak ada yang puji. Nah, itu dia. Justru di situ ya, otot rohaninya dilatih. Persis. Dan supaya kita nggak cuma kira-kira, sumber ini kasih 2 pertanyaan refleksi yang tajam sekali. Untuk Anda, coba renungkan. Oke, apa itu? Pertama, dalam situasi apa kamu paling mudah tersinggung atau defensif? Jawaban yang jujur di sini, itu akan langsung menunjuk di mana ego Anda masih jadi raja. Langsung kelihatan pemicunya ya? Betul. Lalu yang kedua, dan ini yang paling menantang menurut saya. Jika Kristus benar-benar pusat hidupmu, respon seperti apa yang seharusnya berubah hari ini? Wah, itu langsung ke aplikasi nyata ya, bukan lagi teori. Hari ini... Detik ini juga. Jadi, sebagai penutup, hikmat hari ini yang bisa kita ambil dari sini adalah kedewasaan rohani dimulai ketika ego berhenti memimpin dan Kristus menjadi pusat hidup. Dan ayat hafalan untuk kita renungkan bersama adalah dari Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Terima kasih sudah menyimak, dan bagi yang ingin bergabung dengan KOR, silahkan download aplikasi NDC yang ada di Google Store. Tuhan Yesus memberkati.